Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Direktur olahraga AC Milan yaitu Igli Tare memberikan kabar baik tentang masa depan Mike Mignon di San Siro. Tare diwawancarai oleh DAZN sebelum pertandingan di Stadio Artemio, Prancis, dan dia menjawab sejumlah pertanyaan. Berikut komentar petinggi rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Semen menunjukkan bahwa kami berada dalam momen yang positif. Kami memiliki paruh pertama musim yang baik dengan beberapa hasil yang signifikan. Ada banyak hal yang harus ditingkatkan, tetapi kami percaya diri dari sekarang hingga akhir musim. Kami hanya harus mengurangi kesalahan. Hubungan saya dengan Mike luar biasa. Dia menyukai proyek Milan, dia ingin bertahan, tetapi sampai kami mendapatkan lampu hijau, kami harus menunggu sedikit lebih lama. Saya yakin bahwa akal sehat pada akhirnya akan menemukan jalan yang benar. Dia akan menjadi aset penting bagi tim ini dan masa depannya. Dari adalah pemain yang mendapatkan harapan tinggi dari kami. Musim lalu, dia menunjukkan beberapa penampilan hebat. Dia mengalami kecelakaan di awal musim yang menyebabkan harus absen selama 4 bulan. Dia telah melakukannya dengan sangat baik selama 2 bulan terakhir. Telah pulih dan telah memainkan 2 pertandingan di Coppa Italia dan Supercoppa Italiana, membuktikan bahwa dia bisa berkembang di klub seperti AC Milan. Jadi kami menantikannya dengan percaya diri. Dia akan menjadi pemain yang penting untuk masa depan. Kunku adalah pemain Milan dan kami senang bahwa dia masih menjadi pemain Milan, ungkapnya. AC Milan kembali kehilangan 2 poin penting saat bermain imbang 1-1 melawan Fiorentina tadi malam. Babak pertama dimulai, Milan yang bermain tanpa Luka Modric dan Adrien Rabiot terus-menerus mendapat serangan dari Fiorentina. Tuan rumah bermain cukup mendominasi sepanjang pertandingan. Terlebih Diavolo juga tidak menurunkan Davide Bartesaghi yang membuat sisi kiri pertahanan menjadi cukup rapuh. Sepanjang babak pertama, tim tuan rumah mampu melepaskan total 8 tembakan dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Milan juga cukup mampu memberikan balasan dengan total 5 percobaan dengan 2 tembakan tepat sasaran, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, La Viola kembali main ngegas sejak kembali dimulainya pertandingan. Sisi kiri pertahanan Milan benar-benar sangat tereksploitasi oleh Ken dan Dodo. Benar saja, pada menit ke-66, Pietro Comuzzo mampu membuka skor untuk tuan rumah. Skor berubah menjadi 1-0. Massimiliano Allegri merespon kebobolan tersebut dengan melakukan beberapa pergantian, termasuk setelah insiden horor yang terjadi kepada Strahinja Pavlovic, dan Milan pun akhirnya mampu mengambil alih permainan. Kali lagi, rossoneri harus menunggu menit akhir untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan keras dari Cristoforo Nkunku. Skor berubah menjadi 1-1. Pada tambahan waktu, kedua tim saling jual beli serangan dan bahkan pada pertandingan ini total tercipta 21 tembakan untuk Fiorentina. Namun skor akhir 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan kembali harus kehilangan 2 poin berharga yang membuat posisi mereka sekarang terancam digusur oleh rival terdekat mereka seperti Napoli dan AS Roma. Semoga pertandingan berikutnya Milan mampu tampil baik seperti paruh pertama musim ini. Massimiliano Allegri percaya AC Milan memiliki peluang melawan Fiorentina di babak pertama yang seharusnya membuat semuanya lebih mudah. Allegri diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan dan dia membagikan pendapatnya tentang performa tim yang tidak stabil akhir-akhir ini. Berikut beberapa komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Itu bukan satu-satunya catatan positif. Katakanlah kami memainkan babak pertama yang bagus. Kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi kami tidak berhasil. Kemudian di babak kedua, Fiorentina menekan sedikit lebih keras. Setelah 1-0, kami mendapatkan lebih banyak ruang untuk dekat ke kotak penalti lawan. Setelah 1-1, kami mengulang kesalahan yang kami buat saat melawan Genoa. 7 menit adalah waktu yang lama. Kami perlu memainkan bola dengan lebih baik di kotak penalti dan para pemain tahu itu. Ini benar-benar harus meningkat. Loftus-Cheek dan Reja Sarri bekerja dengan baik. Ricci memiliki permainan yang bagus dan Estupinan ya juga bersama. Mereka membutuhkan lebih banyak waktu bermain dan mengistirahatkan mereka yang telah lebih banyak bermain sejauh ini. Kruk adalah orang yang berbakat. Dia hanya perlu tumbuh dan di atas segalanya, dia perlu memahami sepak bola Italia. Sepak bola Italia tampak sederhana dari luar, tapi ada penyesuaian taktis untuk pemain yang baru datang dari luar negeri. Mereka perlu menyesuaikan diri, mereka perlu untuk memahami. Butuhkan banyak ketenangan dan kesabaran. Kami harus mencapai 25 Mei dalam performa terbaik untuk masuk ke 4 besar dan itu tidak mudah. Kunku mencetak gol seperti penyerang tengah. Dia tampil sangat baik dengan peran tersebut, ungkapnya. Cristoforo Nkunku menjadi penyelamat wajah AC Milan dalam hasil imbang melawan Fiorentina tadi malam. Nkunku diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan di Prancis. Berikut komentar penyerang timnas Prancis itu disampaikan melalui Milan News. Saya sedikit kecewa, kami menginginkan 3 poin, tetapi seperti yang dikatakan pelatih, ketika Anda tidak bisa menang, sangat penting untuk tidak kalah. Setelah penyama kedudukan, kami masih memiliki 7 menit tersisa. Kami perlu belajar untuk mengelola permainan dengan lebih baik dan memberikan tekanan kepada lawan. Saya kecewa karena kami menginginkan 3 poin. Jika Anda bermain untuk AC Milan, Anda ingin memenangkan setiap pertandingan, tetapi kami harus menjalaninya satu pertandingan pada satu waktu. Kami memiliki
memiliki pelatih yang bagus, tapi yang bagus dan kami pasti akan berkembang. Sebelum berbicara tentang pelatih, kami perlu berbicara tentang orang itu. Tuan Allegri adalah orang yang hebat, senang bekerja dengannya setiap hari, mencoba membuat kami bekerja sebaik mungkin setiap hari dengan senyuman. Tentunya, saya ingin tinggal di sini, di Milan. Itu semua spekulasi, ungkapnya. Pelatih Fiorentina yaitu Paolo Vanoli percaya bahwa timnya pantas menang saat menghadapi AC Milan tadi malam. Vanoli diwawancarai oleh DAZN setelah pertandingan untuk memberikan pendapatnya tentang apa yang terjadi di atas lapangan. Berikut komentar pelatih La Viola itu disampaikan melalui Milan News. Hari ini kami menghadapi tim yang kuat secara individu. Kami harus menjadi sedikit lebih tenang di depan gawang. Meskipun mereka memiliki peluang besar di babak pertama, kami pantas menang. Saya mempersiapkan sayap itu karena di sisi kiri mereka membangun serangan dengan gelandang dan permainan bisa dimulai dari sana. Di sisi lain, Gosen bisa bebas melakukan tembakan berkali-kali. Menurut pendapat saya, mereka memainkan permainan yang hebat seperti yang dilakukan sebelumnya. Kami menjadi sebuah tim, semua orang tersedia untuk sesuatu yang penting. Kami perlu melangkah dan meningkatkan apa yang kami lakukan. Kami tahu betapa pentingnya bermain di kandang dan memiliki penggemar di pihak kami. Kami tahu bahwa melalui penampilan kami berjuang untuk jersey ini, mereka dapat membantu kami. Kita hanya perlu diam dan tetap rendah hati. Solusinya adalah terus bermain sepak bola. Saya menyukai reaksi setelah gol ketika kami ingin memenangkan dengan cara apapun. Bahkan jika tidak, terkadang mereka membuat saya sedikit marah karena Anda berisiko kehilangan poin. Kami harus sedikit lebih tenang, ungkapnya. AC Milan kembali kehilangan poin setelah membuang peluang besar di babak pertama dan gagal memanfaatkan peluang di babak kedua. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ini adalah hasil imbang yang tidak terlalu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Fiorentina terus berusaha mengejar Genoa yang unggul 2 poin di atas di zona degradasi, sedangkan Diavolo sekarang tertinggal 3 poin dari Inter yang juga meraih hasil imbang saat menghadapi Napoli. Pietro Comuzzo mencetak gol dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Gudmundsson yang pada menit ke-66 yang membuat Milan tertinggal 1 gol. Hingga pada menit ke-90, Rossoneri baru mampu membalas melalui Nkunku yang menemukan ruang dan melepaskan tembakan keras dari umpan terukur Yusuf Fofana. Musim ini Fiorentina memang bukan tim seperti musim sebelumnya, tetapi mereka tetap tahu cara bermain dan memiliki kualitas. La Viola bahkan membuat Milan kesulitan menciptakan peluang meskipun pada babak pertama. Sebelumnya Christian Pulisic punya peluang emas, tetapi tadi malam sepertinya bukan malam yang terbaik untuk sang pemain setelah melewatkan peluang tersebut dan tampil di bawah standarnya. AC Milan ingin segera menutup kesepakatan perpanjangan kontrak McMignon menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia memberikan informasi singkat tentang potensi perpanjangan kontrak Mignon serta mengkonfirmasi bahwa Diavolo tampak terburu-buru dengan kesepakatan ini. Berikut komentar sang jurnalis. Jelas, Milan ingin mencoba menutup kesepakatan dengan Mignon sesegera mungkin karena Mignon sudah bisa menandatangani kontrak dengan tim lain jika dia mau pada 1 Februari. Jadi Milan sedang terburu-buru dan ingin menutup kesepakatan sesegera mungkin, tapi tidak ada tenggat waktu yang sebenarnya, ungkapnya. Mignon juga kembali tampil gemilang dalam pertandingan melawan Fiorentina tadi malam dan juga dia melakukan beberapa penyelamatan besar jelang berakhirnya pertandingan. Salah satu peluang besar yang dia selamatkan adalah pada saat menahan tendangan keras dari Moisken dan juga dia berperan sangat baik sebagai kapten di atas lapangan. Masa depan PSV Estupinan di AC Milan mulai menjadi pertanyaan meskipun baru saja tiba pada musim panas lalu menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa penampilan mengecewakan dari pemain internasional Ekuador itu dalam pertandingan melawan Fiorentina telah memicu reaksi internal klub tentang masa depan sang bek untuk proyek Diavolo ke depannya. Estupinan yang ditebus dari Brighton diharapkan dapat menggantikan peran Theo Hernandez yang dilepas ke Al Hilal musim panas kemarin. Namun adaptasinya terbukti sulit dan puncaknya penampilan buruk melawan Fiorentina tadi malam tampaknya membuat manajemen klub mulai frustrasi. Massimiliano Allegri juga tidak menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan dengan memberikan kata-kata kritis tentang disiplin taktis serta kontribusi sang bek di atas lapangan. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa waktu Estupinan tampaknya telah berakhir dan mungkin saja Rossoneri akan segera melepas sang bek dalam waktu dekat.